Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan dengan karamah, ayat-ayat kesembuhan yang terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam kitab Abwabul Faraj pada halaman 109 yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an. Ayat-ayat kesembuhan yang bisa dipakai untuk meru'yah seseorang ataupun meru'yah diri sendiri. Penyakit apapun akan sembuh walau penyakit tersebut sudah tahunan. Ayat-ayat tersebut Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an, beliau mengutip di dalam kitab Imam Syekh Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an. Riwayat daripada Syekh Abu Al-Qasim Al-Qushairi, pada suatu waktu anak beliau sakit parah sehingga dirinya hampir putus asa akan kesembuhan anaknya karena kian hari kian parah, dan beliau sudah banyak mencari obat-obat untuk anaknya, tetapi kesembuhan untuk anaknya belum didapat. Pada suatu malam di dalam tidur beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengadukan kondisi putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada beliau, "Wahai Abul Qasim Al-Qushairi, manakah kamu dari ayat-ayat kesembuhan?" Lalu beliau terbangun dan memikirkan tentang sesuatu yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencari di dalam Al-Quran ayat-ayat kesembuhan. Di malam tersebut langsung beliau tulis ayat kesembuhan itu pada suatu lembaran. Kemudian beliau larutkan dengan air dan beliau minumkan kepada anaknya. Sungguh di malam tersebut anaknya seolah-olah terlepas dari ikatan. Anaknya langsung sembuh di malam tersebut dengan keagungan daripada ayat kesembuhan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ayat ini masyhur di lisannya para alim ulama. Penyakit apapun diyakini bakalan sembuh dengan ayat ini, walau penyakit tersebut sudah lama, sudah tahunan, akan sembuh dengan ayat ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah sendiri telah berjanji yang bahwa di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam obat bagi orang yang sudah lama sakit-sakitan. Membaca ayat ini setiap pada salat fardu 3 kali ataupun 7 kali. Kalau mampu setiap pada salat fardu, kalau tidak mampu pilihlah minimalnya 2 kali salat, baik itu ba'da maghrib ataupun ba'da isya ataupun ba'da salat lainnya. Terlebih sempurna dibaca 21 kali, ditiup ke dalam air, di dalam 1 gelas, airnya diminum. InsyaAllah penyakit yang sudah lama dideritainya akan sembuh biiznillah ta'ala dengan keagungan daripada firman Allah.
mengobati orang lain, membacakan ayat ini 7 kali, 11 kali hingga 21 kali. Setelahnya ditiup ke dalam air tersebut disuruh minum. Bagi orang yang sedang mengalami sakit, biiznillahi ta'ala orang tersebut akan terlepas daripada penyakit yang sudah lama dideritainya. Apapun penyakitnya, insya-Allah sembuh dengan ayat ini. Ayat yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Abwabul Faraj. Yang pertama yang terdapat di dalam surat At-Taubah potongan ayat 14. Bunyinya wa yashfi sudura qaumim mu'minin, yang artinya serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ayat yang kedua yang terdapat di dalam surat Yunus ayat ke-57 potongan ayat 57. Bunyinya wa shifa'an lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Yang ketiga terdapat di dalam surat An-Nahlu potongan ayat ke-69. Yakhruju mim butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ayat selanjutnya terdapat di dalam surat Al-Isra ayat ke-82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara potongan ayat ke-80. Bunyinya wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, Allah lah yang menyembuhkan aku. Yang terakhir yang terdapat di dalam surat Fussilat ayat ke-44. Bunyinya qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Saya ulang sekali lagi. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa idza maridtu fahuwa yashfin qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Membacakan ayat ini 3 kali ataupun 7 kali ataupun 11 kali ataupun 21 kali, lebih baik setelah dibaca ditiup ke dalam air 1 kali. InsyaAllah apapun penyakitnya yang sudah lama dideritainya, bismillah akan sembuh. Sekiranya yang membaca akan ayat ini dia tiada sakit, tubuhnya akan kebal dari segala macam penyakit. Membaca akan ayat ini dari wa yashfi sudura qaumim mu'minin hingga amanu hudaw wa shifa, itu dihitung 1 kali, diulang kali kedua, diulang kali ketiga, hingga seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.